Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Eh, di sini saya beserta kawan-kawan saya dan seluruh tim yang bertugas. Kali ini kita akan membahas eh, gimana itu santet, terus asal mulanya santet dan pokoknya berhubungan dengan santet itu. Kalau saya pribadi santet itu saya kurang paham ya, karena eh, santet itu kan kayak seperti penyakit gitu, penyakit yang asalnya ya dari yang kuasa, ya dari yang kuasa, tidak dari seseorang. Seperti kayak hanya misalnya aku nyantet kamu tuh kayak saya kurang paham gitu. Terus kalau menurut teman-teman gimana? Saya setuju adanya sebuah santet karena ada seseorang di dekat rumah saya itu sudah mengalami sebuah kejadian santet terus meninggal gitu. Jadi saya setuju adanya santet. Apakah itu benar-benar santet atau emang murni penyakit bawaan atau gimana? Dia orangnya kan ahli olahraga. Dia nggak pernah mengalami sakit-sakit yang kurang menjanggal. Jadi dia keadaan sehat-sehat aja. Terus setelah 3 tahun itu dia mulai sakit-sakitan, terus dia langsung tiba-tiba meninggal gitu prosesnya. Dalam jangka 3 tahun itu prosesnya. Dia sudah diperiksakan, dia sudah dibawa ke rumah sakit yang berkelas. Dia katanya nggak ada sebuah penyakit dalam di badannya, tapi dia langsung meninggal gitu. Berarti itu kayak semacam yang kita bahas tadi itu namanya santet gitu ya. Ya mungkin itu dari seseorang untuk seseorang gitu ya. Tapi kok bisa? Apakah itu semacam benda-benda atau gimana itu caranya, trik-triknya? Kalau penyakit kan berasal, ya saya bilang tadi, dari yang kuasa itu. Kalau manusia kan nggak berkuasa gitu. Tapi kan di balik sebuah kuasa Tuhan itu ada sebuah ilmu magic, kalau di Jawa itu yang dipercaya sangat pekat. Jadi saya percayakan dari situ karena ada sebuah yang namanya santet, guna-guna dan lain-lain itu ada kejadian yang real gitu. Jadi saya percaya dari situ karena kan ya emang kuasa Tuhan itu ada, tapi kan dibalik cara kerja kuasa Tuhan kan ada yang lain, misal dunia gaib atau hal-hal yang lain saya nggak tahu. Mungkin itu. Kalau kamu sendiri tadi kan kamu sempat ngeyel di belakang. Kalau kan tetap kekeh kalau semua penyakit itu berdasarkan dari yang kuasa. Kalau saya sih sebenarnya ya percaya kalau santet itu ada. Soalnya tetangga saya juga ada yang katanya sih kena santet. Jadi dia tuh sakit tuh di perut nih, terus sakit terus nih. Tapi di scan dokter, di ronsen, di apa itu nggak ada penyakitnya sama sekali. Tapi dia masih mengeluh sakit terus sampai dia benar-benar meninggal. Menurutku sih ada santet itu sebenarnya. Sebenarnya ada, pokoknya intinya ada gitu. Iya, Ada. Kalau menurut saya pribadi kan saya sering memunajat ke yang kuasa, ke keyakinan saya gitu. Kalau semua yang ada di dunia itu atas kehendak yang maha kuasa, bukan kehendak manusia.
Jadi apapun yang ada yang kena misalnya ya dikatakan penyakit misalkan santet tuh itu kayak sepertinya tuh arti manusia sendiri yang menciptakan, bukan maksudnya santet itu seolah-olah dari aku ke kamu gitu, aku yang membuat terus kamu yang jadi target gitu. Jadi kayak semua hal yang ada di dunia kalau menurut aku yang kuasa itu lebih berkuasa gitu. Kalau santet kan dari seseorang untuk seseorang gitu. dengan metode benda atau alat bantu lainnya kalau menurut. Tapi kan kembali lagi antara ada dan tiada tadi. Menurut saya kurang setuju dengan pendapatmu. Karena kan memang Tuhan itu berkuasa, tapi kan di sisi lain kita kan sudah dijelaskan bahwa kita itu ada berdampingan dengan alam-alam lainnya yang gak semua orang itu bisa lihat. Kan mungkin santet itu bisa terjadi lewat bantuan-bantuan yang tidak terlihat tadi, di pengirimannya melalui suatu jin atau apalah demit namanya Ya. gitu. Ya saya percaya ada di selain dunia kita ada dunia yang lain. Ya, Misalnya dunia pergoiban kan saya juga percaya. Tapi untuk melakukan itu kan kita nggak ada kuasa kecuali yang kuasa gitu. tapi kan kita bisa menggunakan itu. Dia kan sebagai tim bantu kita. Apabila kita memiliki keinginan untuk mendapatkan atau membuat orang sakit, kan kita bisa membuat perjanjian dulu sama jin atau sebuah sosok itu buat nyakitin orang atau Nggak buat bisa, kalau menurut saya itu nggak bisa ya. bisa lah. Semua karena semua tuh yang kuasa yang atur ke atas kehendaknya dan atas petunjuknya. Kalau kita sendiri deh, kita seolah-olah kuat ya, kita sangat, kita bisa apapun yang kita mau tuh kayaknya itu gampang. Tapi kalau yang kuasa nggak berkehendak, apakah itu bisa dikatakan bisa mengangkat seseorang atau Bisa. penyakit Karena terjadi? kan kayak ikut-ikut itu. Karena kalau saya kan percaya karena sudah ada bukti gitu. Mungkin kamu perlu bukti lah atau perlu disantet gitu biar kamu percaya. Kalau saya jujur saya nggak kurang percaya dengan hal-hal yang lain kecuali dengan kekuasaannya yang kuasa. Tapi kan ada lah sebuah proses-proses itu kan, kita tinggal di Jawa itu banyaklah kejadian-kejadian yang Kalau proses saya anarkis gitu. percaya, kan saya juga pernah melakukan sebuah, kalau saya kan istilahnya tirakat gitu, Ya. sebuah wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa tadi yang saya sebutkan. Tapi kan kita butuh bukti apakah itu benar santet atau misalnya seseorang bisa menyantet dengan untuk seseorang itu bisa sampai meninggal, saya kurang percaya. Kan prosesnya itu kan tidak langsung, jadi dia butuh proses waktu lah, katanya gitu. Enggak, soalnya yang malbasa juga gitu, tidak langsung tapi nanti ada prosesnya sendiri, ada waktunya yang tepat untuk kejadian hal-hal seperti itu. Menurut saya itu Tuhan atau siap pangeran penguasa gitu, dia nggak ikut-ikut yang ilmu-ilmu gitu kan, dia sudah memiliki portal-portal atau pembatas sendiri. Dia kan di atas kan adalah jin jahat jin baik gitu kan. Mungkin kita sebagai semisal saya sebagai dukun santet atau dukun jahat lah, saya bisa berteman atau bergerombol dengan jin jahat itu kan, saya bisa membuat orang meninggal atau saya bisa membuat orang itu tersesat. Jadi gitu prosesnya. Dia yang di atas lah enggak ikut-ikut kan. Dari itu dari saya penjelasannya. Kalau yang dikatakan tadi yang kuasa nggak ikut-ikut, malah saya kurang percaya karena setiap kejadian tuh
yang berkuasa yang berkehendak, yang berkuasa yang menentukan. Karena kalau santet, misalnya saya nyari santet bisa mati, saya malah curiga sama saya. Itu kekuatan saya atau kekuatan yang maha kuasa gitu. Itu kekuatan dari bangsa lain. Kalau dari bangsa yang lain, kalau saya percaya ada bangsa lain kita berdampingan dengan kita, tapi ya saya masih meyakini kuasa yang kuasa itu berkuasa, paling berkuasa. Kalau Coba kamu disantet aja, Wah. gimana? anyway, Kita tanyakan langsung pada suku. ini aja kita melakukan pembuktian Ya. dengan, soalnya kalau santet kan bahasa kasar kalau menurut saya. Ya. Adakah selain santet kita melakukan kalau misalnya ini bisa dikatakan santet, atau kita kan sering melakukan transfer energi atau apakah dengan seperti itu bisa melakukan pembuktian. Langsung kita tanyakan ada ya, langsung tanyakan saja ke ahlinya. Saya kan Ada. nggak tahu gitu prosesnya Ya. gimana. Sama ahlinya ahli ya. Kita tanyakan langsung. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Nah, kan gini Om, langsung saja ya Om. Soalnya kita udah berdebat, bukan berdebat, kita saling mempunyai pendapat masing-masing tentang adanya santet. Kan kalau menurut saya santet itu bahasa yang kasar loh. Soalnya kayak santet itu dari seseorang untuk seseorang tersebut. Kalau saya kurang meyakini sih, karena semua penyakit atau semua kejadian di dunia ini atas kehendak yang maha kuasa. Kalau pendapatku sih gitu. Kalau menurut panjenengan pripun? Ya, semua pendapat yang kalian bicarakan itu semua benar, nggak ada yang salah. Cuman titik tengahnya itu yang tidak bisa kalian pahami. Bahwasanya santet itu penyakit atas kuasa Tuhan. Tapi Tuhan kan memberi kuasa kepada manusia dan jin dan semua golongannya. Atas kuasanya manusia bisa berkelakuan entah gimana dengan kuasa Tuhan gitu. Diberi titipan kuasa dari Tuhan. Jadi itu tetap nyambungnya ke Tuhan. Cuma manusianya sendiri yang mengolah untuk apa ilmu-ilmu dan kekuatan mereka diberi kuasa oleh Tuhan tersebut. Jadi aslinya benar semua. Kalian jelas ke, cuman bedanya kalian ini nggak paham itunya. Rotasi cara kerjanya bahwa manusia itu diberi kuasa Tuhan, jin diberi kuasa oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri memiliki kuasa yang lebih dari kuasa dari manusia dan jin. Yang gitu. Nah, aslinya sama, muter itu. Muter. Jadi kalian semua itu benar, cuman lebih ke apa ya, lebih ke nggak bisa menyerap suatu caranya itu gimana, dan ini benar-benar melibatkan kekuasaan Tuhan atau kekuasaan demit atau kekuasaan mereka sendiri. Nah, semua itu aslinya nyambung. Kalau manusia tidak diberi kuasa tidak bisa berbuat jelek. Misalkan ketika aku pengen mukul kamu tetap kena gitu. Tetap bisa. Nah, karena diberi kuasa, walaupun Tuhan memiliki kuasa yang lebih. Jadi contohnya ketika aku mukul kamu itu hasilnya memar, tapi ketika kuasa Tuhan yang berkehendak atau bilang kamu bisa lebih mati, itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih dari kuasa kita. Nah, akhirnya kalian itu sudah nyambung sama. Ketika proses santet itu memiliki proses waktu, ketika bisa mati ya memang harus proses waktu gitu, karena itu tidak melakukan tidak berkuasa di Tuhan, dalam artian itu bukan kekuatan Tuhan. Jadi jin santet itu hanya bisa melukai fisik lemah sehingga raga itu nggak kuat. Akhirnya kan ketika raga nggak kuat, jantung ketika semuanya kena penyakit itu sudah digerogoti sedikit demi sedikit tetap nggak kuat, mau kemana lagi. Akhirnya kan Tuhan yang berkehendak, itu kuasanya nyambungnya ke Tuhan. Kalau urusan kematian itu aku lebih mengimani ke Tuhan, tapi kalau penyakit emang ada benar bahwa
santet itu ada dari dulu, mbah-mbahku dulu emang ada, cuman dulu itu tidak dibuat segini rupa untuk apa ya, untuk menjatuhkan, untuk memberi kesakitan, itu tidak. Dulu itu hanya ilmu untuk menyembuhkan atau mengobati. Ketika kita misalkan itu kencing di tempat sembarangan yang berjin kekuatan besar, nah aslinya kekuatan jin itu muncul itu dari Guno Kuwoso. Itu bahasanya kekuatan yang dimiliki aku dan si jin gitu. Jadi ketika misalkan nanti nyembuhinnya ngundang orang pintar, itu juga kita rembukan dengan guna kuasanya jin tersebut untuk damai, karena mereka memiliki kuasa bahwa ketika berkencing itu tadi malah sakit orang tersebut. Itu juga cerita-cerita dulu melegenda. Nah itu aslinya kuasa kita sendiri, kuasa jin tersebut sendiri, bukan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu menitipkan kuasa kepada kita gitu. Tapi kan kemarin penentunya kan bukan ke manusianya atau yang memvonis itu. Kalau urusan kematian aku lebih mengimani itu takdir, jadi itu kuasa Tuhan. Kalau penyakit kita bisa menciptakan penyakit. Misalkan ketika kamu sendiri pun bisa menciptakan penyakit, nggak usah makan, nggak usah minum. Nah Itu kuasamu sendiri bahwa kamu menciptakan penyakit dalam dirimu. Nah itu bahasanya itu aslinya itu pengolahan apa ya, lebih ke logis dan tidak logis di dalam diri kita. Kalau bahas santet itu masih bisa dibahas dengan seperti itu, hanya kuasa kita untuk menyakiti atau lebih baik memberi manfaat atau positif. Ini semua pada sifat karakter kepada kita semua sendiri. Jadi tidak untuk didebatkan dengan Tuhan gitu, tidak, itu jauh. Tuhan memiliki kehendak sendiri yang lebih di atasnya kita dan jin dan iblis. Itu sih. Jadi tapi saya kurang mantap aja kalau belum ada kayak seperti contoh langsung gitu, kayak seperti apa pembuktian. Tapi enggak, kalau misalnya santet itu berbahaya bagi seseorang kan saya sendiri berarti kan kasihan. Adakah pembuktian yang selain ke seseorang atau bisa ke benda-benda gitu? Kalau ingin pembuktian bisa, dan juga santet itu tidak pasti mematikan, tergantung kadar kekuatan si pelakunya tersebut. Jadi bisa dicontohkan misalkan hanya di sedikit goresan di dalam dirimu, karena santet itu melebatkan sesuatu hal yang tidak terlihat atau metafisika yang disebutnya, atau hal gaib. Jadi yang disakiti itu bukan fisikmu dulu, tapi hal yang mendampingi dirimu. Jadi kalau bahasa Jawa itu sukmamu dulu yang disakiti. Sukmamu dulu yang disakiti, diberikan sesuatu hal yang tidak enak di dalam dirimu tersebut. Itu bisa dibuktikan, bisa dirasakan pun bisa. Kalau misalnya itu kan ke seseorang, kalau misalnya bukti contoh lah, kalau pembuktian di suatu media tertentu bisa nggak? Bisa, medianya tetap kita harus melibatkan sesuatu hal yang hidup. Kalau media barang mati bisa. Barang mati bisa. Jadi kayak paku, kayak apa itu buat media, paku, barang-barang itu buat media bisa. Cuman kita ketika misalkan kita menyakiti, santet kan lebih dominan ke menyakiti ya. Kalau dulu tidak, untuk menyakiti kita harus ada target. Ketika tidak, terus kita harus menyebut sesuatu hal itu tadi gimana, maksudnya target itu siapa. Ketika barang mati disakiti ya percuma. Maksudnya kamu pengen pembuktian tapi kamu tidak merasakan, kamu tidak tahu siapa yang tersakiti, kamu tidak paham, bahkan malah benda mati kok membuktikan, malah ya wis benda mati ora bakal kroso, ora bakal ngerti dibuktikan kepiye ya kan. Jadi bisanya itu ketika aku menarik sesuatu energi dalam dirimu, terus saya masukkan ke dalam mediaku, terus saya mencoba menyakiti dengan barang-barang tajam. Nah itu yang bisa. Jadi kamu nanti entah santet yang langsung baru itu biasanya hanya sekedar panas,
hanya sekedar kayak sengkring gitu. Tapi ketika kui itu nggak dihilangin, itu akan berefek bertahun-tahun dan emang harus berlarut-larut, mesti raganya nanti selot entek, bahasanya itu selot habis. Penyakit semakin parah gitu. Jadi kalau pengen pembuktian itu kamu harus siap untuk merasakan juga getaran energinya yang ditarik. Terus nanti kamu juga menyaksikan menggunakan media itu, jadi kamu juga tahu enak lah tahu ada nggak tahu ilmu ini, karena dari dulu ilmu ini itu emang melekat, tidak di Jawa tapi di Kalimantan juga, di Bali juga, di Sumatera ada, di semua kalangan termasuk Indonesia itu bahkan terkenal di luar negeri. Urusan santet di Indonesia terkenal. Kan tahu saya tuh cerita dari orang tua sih, santet percaya dengan adanya seperti itu, tapi kan untuk yang santet untuk menyakiti seseorang tuh saya kurang paham gitu, karena santet saya percaya untuk dari orang tua dulu kan pernah santet untuk kebaikan, tapi kok ini kok malah untuk yang keburukan, untuk menyakiti seseorang. Dan saya juga kurang bisa merasakan, atau saya ingin membuktikan dengan diriku sendiri. Kalau dibuktikan ya boleh kita buktikan, tapi juga kamu yang harus merasakan sendiri. Orang lain sudah cukup percaya, tapi tidak untuk meyakini, tidak untuk terlalu takut, hanya percaya karena ini benar-benar melegenda. Cuman kan ini sudah banyak yang meluruskan di berbagai media, masuk konten-konten YouTube sudah banyak ustaz meluruskan. Tapi juga mereka itu juga membahas itu bahwa ada, karena ketika tidak ada tidak mungkin dibahas. Termasuk hal-hal gaib itu banyak perdebatan karena itu ada, makanya dibahas terus. Ketika tidak ada ya wis rasa dibahas. Jadi sebenarnya mereka itu lucu-lucu aneh gitu menurut saya pribadi sih. Tapi kan untuk yang membahas itu kan bisa merasakan, bisa melihat. Nah saya kan belum. Boleh deh kita melakukan sebuah pembuktian pada saya dulu. Kita coba menggunakan media seadanya di sini. Yang pasti harus ada benda tajam, terus suatu wadah yang bersifat kaca, beli. Terus juga kayak suatu pengikatan itu harus ada benda. Ketika tidak ada boneka ya adanya benda-benda padat yang menyerupai bentuk manusia, itu lebih dominan, bisa digunakan. Jadi kita cari perlengkapan seadanya dulu, kamera ya. Yang percaya juga mencari apa gitu yang itu, pisang juga bisa kan, ada pisang, Ada kayaknya di sana. mangga juga bisa, mangga. Oke. Itu yang Kita cari bahan dulu. Oh, ini sudah mendadak pisang kayaknya. Ya. Oke. Jadi ini bahan kita untuk pembuktian nanti, dan kita akan mencari bahan yang lebih tajam lagi seperti paku atau besi gitu. Piring bisa ambil. Ini kayaknya ada linggis sama kita pakai paku aja. Langsung kita ke ahlinya atau kita berikan ke suhu. kembali saya tegas, semua media dikumpulkan di materi. Kamera dekatkan saja, dekatkan karena nanti nggak bisa lihat bagaimana prosesnya. Jadi sekarang kita langsung mulai pembuktian aja, dan saya harus memegang kamera karena biar lebih jelas bagaimana prosesnya terjadinya sebuah santet atau gitu bahasanya. Sudah siap?
kamera ya ini intinya kita membuktikan kepada orang ini agar bukan terlalu takut tapi hanya cukup percaya bahwa ilmu-ilmu tersebut itu ada dari dulu gitu ya. Tapi saya mau mengetahui lebih detailnya sendiri. Jadi saya sudah menarik energi dari masnya ini. Ini coba lihat, tidak ada apa-apa ya di sini, hanya ada paku, ada gedang atau pisang, terus air juga putih, air bening maksudnya. Ini kalau berhasil, kalau suatu santet yang berhasil itu biasanya medianya kembang ya biasanya. Ya. Bukan seperti ini kan darurat apa adanya. Ketika media itu ditaruh, ketika sudah ditusuk, ini tadi tidak ditusuk, hanya digores karena hanya cukup membuktikan. Ketika ditusuk itu terus dimasukkan di air bunga, air kembang, itu biasanya akan berubah warna jadi merah. Itu biasanya suatu target sudah kena, jadi tinggal si pihak santet tersebut selalu mewiridkan atau apa ya, menyuruh suatu khodam mungkin atau jin atau apa yang kafir itu untuk selalu memberikan kesakitan kepada si target tersebut. Jadi sekarang coba kamu sendiri yang meneteskan air di sini atau dipercikkan atau di boleh, penting kamu sendiri, jadi nggak terlihat kalau saya yang membuat-buat. Silahkan gimana caranya, entah, yang penting kena semua ini semua, ini masukin semua ya. Langsung terlihat merah. Oh, maaf kamera nih konslet. Jadi emang seperti ini, percaya tidak percaya emang bisa dibuktikan melalui seperti ini. Jadi air bisa berubah. Jadi orang-orang juga di dunia spiritual biasanya metodenya air degan atau air kelapa itu berubah warna, atau air putih. Bentar. Itu juga bisa. Tapi ngomong-ngomong, perasaan saya nggak enak. Pertama pusing, badan kayak panas, terus kayak nggak enak, mumpah. Jadi memang seperti itu prosesnya. Percaya tidak percaya ya silakan, kita serahkan. Tapi untuk penyakit berujung kematian itu kita tidak tahu apa-apa, itu Allah alam ya. Itu urusannya kehendak dan kuasa Tuhan. Ini perut saya masih sakit, tiba-tiba sakit, badan saya juga panas. Jadi nanti cukup ini nanti dinetralisir kembali karena kekuatan tadi sudah ditarik di media tersebut. Jadi harus dikembalikan lagi, dinetralkan lagi agar nggak terjadi efek berlarut-larut. Termasuk tadi juga menggunakan media pusaka ini untuk membantu penarikan tersebut. Ini masih panas dan di badan tuh kayak panas gitu, kemeranyas di perut, kayak ada sesuatu yang mengganjel, tapi entah apa ya, tapi jujur panas.
nggak enak banget. Sekarang lumayan percaya, sudah mengetahui sedikit ya paling enggak prosesnya. Sebenarnya ini panjang, melalui proses panjang dan ritual khusus. Tapi kan ini energinya dekat, jadi lebih mudah untuk menarik, menyegel itu lebih mudah, mengunci target itu lebih mudah. Biasanya para pelaku itu mengalami ritual lama karena emang target itu biasanya jauh dan tidak tahu orangnya siapa, hanya diberi nama, biasanya nama, tempat gitu. Jadi spiritual harus bekerja penuh. Pegel mas, sumpah panas, rasanya gerah. Ya begitu, nanti bisa sekalian lanjutkan sendiri obrolannya. Kita sudah cukup melihat. Ini saya sudah membuktikan sendiri dan saya sendiri yang sebagai targetnya tadi. Dan Iya. sekarang sampean percaya lagi? Saya percaya dengan ternyata ini dulu dari zaman dahulu dan sekarang juga masih ada, karena setahu saya bukan untuk menyakiti tadi. Dan ini real, ini benar-benar real, saya sendiri melihat dan merasakannya. Jadi sekian dari video ini, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.